Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد، kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia ini kembali kita dipertemukan Allah di majelis ilmu kita, majelis yang mendatangkan rahmat Allah, yang akan mendatangkan ketenangan jiwa dan ketentraman di hati kita, serta mengundang ampunannya dan akan mendapatkan pujian di depan para makhluk yang ada di atas arsy sana. Mudah-mudahan Allah senantiasa membukakan pintu kebaikan kepada kita, wabil khusus pintu ilmu, karena ilmu adalah lentera dalam kehidupan kita dan dia adalah aset terbaik kita di akhirat kelak nanti. Apabila lampu atau lentera ilmu ini redup dalam kehidupan manusia, maka syaitan akan mudah untuk menyesatkan anak Adam ini. Dan apabila manusia tidak memiliki lentera ilmu ini, maka kita akan mudah untuk terjerat kepada kesalahan dan penyimpangan dalam agama yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa membukakan pintu ilmu kepada kita dan Allah berikan pemahaman serta semangat di dalam mengamalkannya. Kemudian ucapan salat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan selalu kita ucapkan, dan selawat ini juga tersambung kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kepada siapapun dari umat ini yang senantiasa mengikuti mereka dengan cara yang baik sampai hari kiamat kelak. Malam ini kembali kita bersama kitab Nubdah fil Aqidatil Islamiyah li Samahati Syekh Al-Allama Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lil muslimina jami'a, sampai pada Al-Imanu bil Kutub. Al-Imanu bil Kutub, setelah kita mengambil rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian iman kepada malaikatnya, kita ambil rukun iman yang ketiga, yaitu al-imanu bil kutub al-munazzalah, yaitu beriman kepada kitab-kitab yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Al-kutub jamak daripada kitab, bermakna al-maktub, atau isi atau buku yang atau kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya. Wal muradu biha huna, disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, hiyal kutub allati anzalahu Allah taala ala rusulihi rahmatan lil khalqi wa hidayatan lahum. Bahwa yang dimaksud dengan al-imanu bil kutub di sini adalah kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada para rasulnya sebagai rahmat untuk manusia, sebagai rahmat kepada manusia dan sebagai petunjuk bagi mereka. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebuah syariat, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita panduan, dan panduan itulah yang Allah turunkan melalui para rasulnya, itu kitab-kitab yang akan menjadi panutan, yang akan menjadi tuntunan di dalam kehidupannya. Wa hidayatan lahum, dan sebagai petunjuk bagi mereka, liyasilu biha ila sa'adatihim fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang berpegang teguh kepada panduan tersebut, kepada kitab-kitab yang telah diturunkan Allah kepada mereka, maka mereka akan sampai kepada apa? Kebahagiaan. Kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak. Kalau kita ingin bahagia, selamat di dunia dan di akhirat, maka mari kita kembali kepada panduan yang telah Allah turunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat sedikit kembali kepada
sejarah awal di mana jazirah Arab di masa itu, di masa jahiliyah, jazirah yang tidak dipandang oleh negara-negara yang maju saat itu, karena negeri yang sangat tandus, yang tidak ada peradaban di sana, tidak ada yang ingin datang ke sana untuk menjajahnya, karena tidak ada harapan untuk kemajuan. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala berkehendak kaum muslimin dan muslimat, ketika negeri yang ditinggalkan oleh banyak orang, yang tidak dipandang oleh negeri-negeri yang maju pada saat itu, yang menjadi kiblat peradaban pada zaman itu, Allah utus nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam di negeri tersebut. Di negeri tersebut. Lalu kemudian bersamaan dengan diutusnya Rasulullah, Allah turunkan bersamanya Al-Quranul Karim. Subhanallah. Negeri yang tidak dipandang, negeri yang tidak dianggap, negeri yang hanya terkenal dengan gurun pasir, terkenal dengan orang-orang yang badui, orang-orang yang terkebelakang. Tapi kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi kita sallallahu alaihi wasallam negeri tersebut dan diturunkan padanya panduan, maka kemudian negeri itu menjadi negeri yang menjadi manaratul ilm, manaratul iman, yang menjadi manarahnya ilmu, yang menjadi menaranya iman. Di situ muncul mulai peradaban, dan pada akhirnya semua orang terkagum-kagum, semua orang merasa bahwa negeri itu ketika di awal tidak didatangi oleh penjajah, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka, mengangkat orang-orang yang beriman, orang-orang yang telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Tabaraka wa taala memilihkan tempat baru bagi nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk berpindah kepada kota Madinah Al-Munawwarah, dan kemudian itulah menjadi negara Islam yang pertama di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi pemimpinnya. Apa pelajaran yang ingin kita ambil? Bahwa di masa-masa awal perjuangan dakwah Rasulullah SAW, yang mengangkat mereka adalah Al-Quran, yang mengangkat mereka adalah kurikulum yang telah Allah turunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat berpegang teguh dengan Al-Quran, para sahabat menjalankan isi dan perintah-perintah Al-Quran. Allah angkat mereka, Allah janjikan kepada siapapun dari umat ini yang berpegang teguh kepada kitabnya, kepada panduannya, maka kemudian Allah akan angkat derajat mereka. Kita sudah tahu kaum muslimin dan muslimat bahwa siapapun atau apapun yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim pastilah akan menjadi orang mulia. Apa saja yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim maka akan mendapatkan kemuliaan. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang diturunkan kepadanya Al-Quran, maka dia menjadi manusia Rasul pilihan, manusia terbaik, bahkan menjadi Rasul pilihan di antara para Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, malaikat yang diberi tugas untuk menyampaikan wahyu adalah malaikat Jibril alaihissalam, dan dia menjadi malaikat yang menjadi malaikat pilihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Al-Quranul Karim diturunkan pada bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi bulan mulia, bulan Al-Quran, bahkan bulan yang terbaik dari 12 bulan. Ketika Al-Quranul Karim diturunkan pada malam Lailatul Qadar, dia memiliki keutamaan yang tidak ada pada malam-malam yang lain. Dan ikhwah fillah kaum muslimin rahimakumullah, seluruh guru mereka semuanya baik, orang-orang mulia. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Seluruh guru itu baik, seluruh guru pekerjaannya mulia, tetapi kemudian guru Al-Quranul Karim berbeda dengan guru yang lainnya, sebagaimana Nabi mengatakan sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkannya.
Demikian halnya orang tua di dunia ini sama di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kaya, yang miskin sama di hadapan Allah. Tapi apa yang membedakan mereka nanti di hari kiamat kelak? Orang tua semuanya biasa di hadapan Allah sama. Yang berwarna kulit putih, hitam, ya, kaya, miskin sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rakyat biasa ataupun dia menjadi seorang memiliki jabatan di hadapan Allah sama. Tetapi apakah yang akan membedakan orang tua ini nanti di hari kiamat kelak? Yang membedakan mereka adalah orang tua yang mampu mendidik dan mengawal anak mereka menjadi hafizul Quran, menjadi ahlul Quran, yang mengamalkan Al-Quranul Karim, yang berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim. Mereka lah yang akan dimuliakan Allah dengan diberikan kepadanya mahkota. Coba lihat dari seluruh apa yang sudah kita sebutkan tadi, seluruh hal yang berkaitan dengan Al-Quran pasti mulia. Apalagi untuk menuju jalan keselamatan. Kalau kita ingin selamat, kembali kepada Al-Quran, belajar Al-Quran, fahami maknanya, lalu kemudian kita amalkan Al-Quran tersebut. Oleh karena itu, ikhwah fillah rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang al-imanu bil kutub, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan, maka memiliki 4 poin besar. Yang pertama adalah al-imanu bi anna nuzulaha min indillahi haqqan. Beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan artinya kita harus mengimani bahwa Al-Quran atau bahwa kitab-kitab yang diturunkan Allah itu hak. Bahwa kitab-kitab tersebut turunnya dari Allah hak. Kita tahu bahwa Al-Quran diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, kemudian Zabur diturunkan kepada Nabi. Kita yakin itu bahwa 4 kitab yang telah kita sebutkan tadi benar-benar turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakini itu. Lalu bagaimana bahwa orang-orang Islam meyakini bahwa Zabur adalah kitab yang diturunkan Allah? Betul. Tetapi nanti ada pembahasan berikutnya bahwa Al-Quranul Karim adalah sebagai kitab yang terakhir, dan di dalam Al-Quranul Karim menghapus seluruh isi kandungan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Di sini bedanya nanti. Kalau begitu berarti orang Islam meyakini kitab Zabur, Taurat, Injil, iya, kita meyakini itu adalah kitab yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dan Rasulnya. Tetapi ini yang mesti kita pahami, seluruh isi kandungan di dalam kitab Taurat, dalam kitab Zabur, di dalam kitab Injil itu sudah tidak berlaku mansuh dengan diturunkannya Al-Quranul Karim. Ini yang pertama. Yang kedua, beriman kepada kitab itu artinya al-imanu bima alimna ismahu minha bismih, mengimani nama-nama kitab yang kita ketahui namanya, seperti Al-Quran tadi, seperti Taurat, seperti Injil dan Zabur. Wa amma man lam na'lam ismahu fanu'min bihi ijmala. Adapun kitab-kitab yang Allah turunkan yang tidak kita ketahui namanya selain dari 4 kitab ini, maka kita beriman secara umum. Kita mengimani kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkannya, maka kita imani. Ini yang kedua. Adapun makna yang ketiga, ikhwah fillah, adalah tasdiqu ma sahha min akhbariha ka akhbaril Qur'anil Karim wa akhbari ma lam yubaddal atau yuharraf minal kutubis sabiqah. Yaitu kita membenarkan seluruh berita yang dibawa oleh Al-Quranul Karim. Kita membenarkan seluruh berita yang dibawa, seluruh informasi yang disampaikan, seluruh larangan yang disampaikan, janji-janji bahkan ancaman yang disampaikan, kita benarkan semuanya. Bahwa kitab Al-Quranul Karim yang diturunkan Allah ini adalah hak, dan kita yakini itu dari Allah. Kemudian kita imani secara rinci, kemudian kita mengimani berita-berita yang telah disampaikan di dalam kitab tersebut.
Yang keempat, ikhwafillah, adalah al-amalu bi ahkami ma lam yunsakh minha. Beriman kepada kitab-kitab itu artinya kita beriman kepada bahwa dia adalah diturunkan dari Allah. Yang kedua, beriman kepada kitab yang kita ketahui namanya dan tidak kita ketahui. Yang ketiga, membenarkan apa yang disampaikan oleh Allah dalam kitab tersebut. Dan yang keempat adalah al-amalu bi ahkamiha, kita mengamalkan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya selama tidak dinasa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waridha wa taslim bihi sawa'un afahimna hikmatahu an lam nafham aw lam nafhamha, yaitu di mana kita ridha kepada seluruh apa yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim dari hukum-hukum yang terkandung, baik itu kita fahami maknanya ataupun tidak, ataupun kita ketahui hikmah ataupun tidak, seluruhnya wajib untuk kita ridha dan kita terima. Itu adalah perintah atau kalamullah Subhanahu wa taala. Misalnya di dalam pembahasan tentang waris, ya. Tentang waris, kita yakin di situ adalah bahwa lidzakari mithlu hadzil unthayain, 2:1 laki-laki dan perempuan. Itu kita terima dengan ridha. Tidak akan kita batalkan Al-Qur'an ini dengan logika kita. Tidak akan kita hapuskan isi kandungan ini dengan pemahaman yang pendek dari akal kita. Ya, walaupun sebagian orang tidak menerima ya bahwa 2:1, bahwa laki-laki kenapa harus 2, perempuan harus 1 bagian, itu tidak diterima oleh sebagian orang karena dipandang dengan akalnya yang sangat pendek tersebut. Oleh ikhwafillah, kita mengimaninya dan kita menerimanya, baik kita fahami hikmahnya ataupun tidak. Dan seluruh kitab-kitab yang terdahulu mansukhah, dihapus dengan diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq, kami turunkan Al-Qur'an kepada kamu dengan hak, musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan sebagai batu ujian bagi mereka. Artinya bahwa Al-Qur'an ini adalah penghapus terhadap syariat yang telah Allah turunkan dari kitab-kitab sebelumnya. Wa ala hadza, Syekh Shalih Utsaimin mengatakan, fala yajuzul amalu bi ayyi hukmin min ahkamil kutubis sabiqati illa ma sahha minha wa aqarrahu al-Qur'an. Oleh karena itu kata Syekh Shalih Utsaimin, tidak boleh kita mengamalkan hukum apa saja yang terkandung dari kitab-kitab sebelum Al-Qur'anul Karim kecuali hukum-hukum yang telah dibenarkan oleh Al-Qur'an itu sendiri. Contohnya apa? Masalah apa? Adalah hadis Nabi SAW tentang puasa Daud, ya. Itu salah satunya. Di dalam Al-Qur'anul Karim misalnya, tentang pernikahan. Di dalam Islam, pernikahan yang diakomodir apalah pernikahan yang hari ini kita lakukan. Tetapi kalau kita melihat kepada syariat sebelumnya, itu pernikahannya sangat banyak macam dan modelnya. Maka pernikahan yang ada hari ini juga ada sebelum Al-Qur'anul Karim diturunkan. Pada masa-masa dahulu juga ada. Tapi kemudian ya Al-Qur'an membenarkan, meluruskan bagaimana pernikahan yang betul, di mana ada wali, kemudian ada mempelai perempuan, ada mempelai laki-laki, kemudian ijab qabul, ya, itu dilakukan. Karena syariat sebelumnya sangat berbeda dengan cara pernikahan sebagian kaum atau sebagian generasi sebelum agama Islam ini. Ikhwafillah, inilah 4 hal yang mesti kita imani tentang kitab-kitab tersebut, mengimani bahwa dia turun dari Allah. Yang kedua, kita imani kitab-kitab yang kita ketahui namanya dan kitab-kitab yang tidak kita ketahui namanya. Yang ketiga, di mana kita membenarkan berita-berita yang terkandung di dalamnya, utusan di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang keempat, kita mengamalkan isi daripada Al-Qur'anul Karim itu sendiri. Apa yang menjadi pelajaran yang bisa kita ambil dari iman kepada kitab-kitab tersebut? Yang pertama kata Syekh Shalih Utsaimin, al-ilmu bi'inayatillahi ta'ala bi'ibadihi haitsu
unzila likulli qaumin kitaban yahdihim bihi. Yang pertama adalah di mana kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memperhatikan hambanya. Dia tidak hanya memerintahkan kita di dalam beramal, tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan panduan agar kita tidak tersesat dan tidak tersalah. Kita mengetahui dengan turunkannya Al-Qur'anul Karim, Allah memperhatikan kita. Allah sayang kepada kita. Allah kemudian menginginkan kita selamat, diberikan panduan, diberikan jalan keselamatan dengan Al-Quran tersebut. Sehingga setiap kaum yang diutus padanya seorang Rasul, diutus pun diturunkan juga bersama mereka kepada mereka kitab yang menjadi petunjuk dalam kehidupan. Yang kedua, ikhwafillah, al-ilmu bi hikmatillahi ta'ala fi syar'i. Kita mengetahui hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan setiap kaum syariat yang sesuai dengan keadaan dan kondisi masing-masing dari kaum tersebut. Oleh itu ikhwafillah, kita ini adalah umat di akhir zaman. Sudah berlalu umat-umat sebelum kita sangat banyak sekali. Ya, sangat banyak. Nabi yang telah diturunkan Allah sangat banyak. Yang telah diutus oleh Allah sangat banyak. Dan pada masing-masing nabi punya kaum. Dan pada masing-masing nabi punya sejarah, punya cerita. Yang semua cerita para nabi tersebut dirangkum Allah di dalam Al-Quranul Karim. Maka ikhwafillah, kitab Al-Quran adalah kitab yang paling lengkap, baik itu dari sisi sejarahnya. Allah Subhanahu wa taala jadikan 2/3, sepertiga Al-Quranul Karim itu adalah tentang sejarah, tentang kisah-kisah umat-umat terdahulu, kisah tentang perjuangan Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu agar menjadi pelajaran baik bagi Nabi SAW, baik itu untuk umatnya sendiri dalam berdakwah. Maka para ulama mengatakan, apabila Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim sebuah kisah, kemudian tidak disebutkan namanya, maka bisa kemungkinan kisah itu akan berulang pada masa yang akan datang, walaupun pelaku dan tempatnya berbeda. Di dalam banyak kisah Allah sebutkan itu, perilaku-perilaku, perbuatan-perbuatan umat-umat terdahulu Allah sebutkan, tetapi tidak disebutkan pelakunya, hanya kisah saja. Maka berhati-hati kita kalau sifatnya sama dengan sifat yang terjadi pada masa dahulu, maka itu akan bisa terjadi pada masa sekarang, dan bisa jadi hukuman yang Allah berikan kepada mereka dahulu pun Allah berikan kepada mereka yang melakukan sifat dan perbuatan di masa sekarang. Ikhwafillah rahimakumullah. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Pada setiap kalian, kata Allah jadikan syir'atan wa minhaj, Allah jadikan syariat, Allah jadikan jalan ya bagi kalian. Maka oleh karena itu ikhwafillah, kita yakini Al-Quran sebagai kitab yang paling sempurna, dan Al-Quran merupakan jalan keselamatan. Al-Quran merupakan jalan petunjuk untuk mendapatkan kebahagiaan. Maka masing-masing rumah tangga, masing-masing kita para orang tua bertanggung jawab untuk mengenalkan Al-Quran kepada anak-anak kita. Bertanggung jawab untuk meyakinkan pada mereka inilah kitab yang luar biasa, yang akan menjamin keselamatan kita. Saya teringat dengan sebuah Nabi SAW, hadis Nabi SAW, di mana seorang istri, ini tugas kepada seorang suami, di mana ternyata di hari kiamat kelak ada seorang istri akan menggugat suaminya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menggugat suaminya di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Ya. Maka yang digugatnya apa? Ternyata subhanallah, disebutkan oleh istrinya bahwa suami saya hanya datang untuk membawa makanan ke rumah. Yang digugatnya adalah suaminya hanya datang berfungsi mencari nafkah saja, tidak pernah mengajarkan kepada saya agama, tidak pernah mengajarkan kepada saya Al-Quranul Karim. Saya teringat dengan sebuah kalimat ini, bahwa di mana ternyata ada seorang suami nanti
Ya, ada seorang istri akan menggugat suami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika itu istrinya mengatakan, fa innahu ya'tini bi khubzin, ya hanya datang ke rumah, hanya memberi makan, memberikan tempat tinggal, memberikan segala sarana kehidupan, tapi tidak pernah mengajarkan istrinya, tidak pernah mengajarkan anaknya tentang inilah kitab panduan kita bersama, inilah kitab keselamatan kita, inilah jalan kebahagiaan kita. Yang Masya Allah, tanggung jawab kita sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga teringat tentang kisah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, yang mana seorang ayah durhaka, ya, disebut durhaka karena memang ketika itu Umar, ya, dihadapkan pada seorang anak yang sangat durhaka. Dalam dugaan seorang ayah mengadukan kepada Amirul Mukminin bahwa anak saya ini sangat durhaka kepada saya. Lalu kemudian Umar bertanya kepada anak ini, kepada pemuda ini, kenapa engkau durhaka sama orang tua kamu? Maka sebelum menjawab, dia bertanya kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an tentang hak dia sebagai seorang anak. Lalu Umar mengatakan, hak kamu mendapatkan seorang ibu yang salihah, hak kamu mendapatkan nama yang baik, hak kamu mendapatkan pengajaran kitabullah. Maka kemudian si pemuda ini mengatakan, wahai Amirul Mukminin, saya tidak mendapatkan 3 hal tersebut. Istri ibu saya seorang majusi, saya diberi nama dengan nama seekor binatang, kemudian saya tidak pernah mendapatkan 1 huruf pun dari ayah saya pelajaran. Inilah betapa besar tanggung jawab kita kaum muslimin, bahwa Al-Quran ini adalah kitab panduan keselamatan kita. Ajak pasangan kita untuk beriman kepada Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya. Ajak anak-anak kita, tanggung jawab kita bersama untuk mengenalkan mereka kepada kitab ini, agar mereka berpegang teguh. Andaikan anak-anak kita nanti tidak memiliki banyak ilmu, tetapi dia hanya punya Al-Quranul Karim di dadanya, dia hanya punya Al-Quranul Karim yang dilantunkan setiap pagi dan sore, setiap siang dan malam, cukuplah itu kebahagiaan bagi orang tuanya. Andaikan dia tidak kenal dengan ilmu-ilmu duniawi yang lain, tapi yakinlah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha yarfa bihadzal kitabi aqwaman, Allah akan mengangkat satu kaum dengan Al-Quran ini. Maka siapapun di antara kita hari ini yang punya anak, baik laki-laki dan perempuan, arahkan mereka untuk memahami, menghafal Al-Quran dan mengamalkan Al-Quranul Karim ini. Tanggung jawab kita besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan hari ini orang tua, ya, terhadap ilmu-ilmu duniawi ini, apabila anaknya tidak faham, dia akan mau berkorban, bisa berkorban, mengeluarkan harta yang tidak sedikit, bahkan mencari guru yang paling hebat dalam bidang tersebut. Tapi apabila Al-Quran tersebut anaknya tidak pandai membaca, anaknya tidak faham atau tidak baik bacaannya, sikapnya tidak sama seperti ilmu-ilmu dunia tadi. Inilah salah satu bentuk kekurangan kita. Banyak hari ini kalau anak tidak paham ilmu ini, ilmu itu, misalnya nggak paham matematika, nggak paham kimia, nggak paham ini dan itu, katakan misalnya seperti itu, maka ada sebagian orang tua yang mampu mendatangkan guru terbaik, dibayar dengan bayaran yang baik, tidak segan-segan itu guru. Tapi ketika berhadapan dengan Al-Quran, anak belum pandai ngaji, anak tidak pandai mengaji, tidak resah di hatinya, yang ada hanya biasa saja. Ini adalah sebuah kemunduran dan adalah sebuah kesengsaraan nantinya. Oleh itu ikhwafillah rahimakumullah, beriman kepada Al-Quranul Karim, beriman di mana Al-Quran diturunkan Allah dengan benar. Yang kedua, beriman dengan nama yang telah disebutkan. Kemudian beriman kepada berita-berita yang telah disampaikan. Yang keempat, beriman atau mengamalkan isi kandungan Al-Quranul Karim. Maka cukuplah Al-Quran sebagai lambang kebahagiaan kita, lambang izzah kita, lambang kemuliaan kita. Al-Quran yang merubah kondisi jahiliyah menjadi manusia-manusia yang kokoh dan kuat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat-sahabat
yang mampu mengeluarkan harta mereka, yang mampu berjuang dengan bahkan jiwa mereka, tidak peduli dengan berakhirnya kehidupan mereka di dunia ini, tapi mereka mulia dengan Al-Quranul Karim. Al-Quran menjadikan hidup dalam diri mereka. Makanya ketika salah seorang sahabat bertanya kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, bagaimanakah tentang akhlaknya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka jawabannya apa? Kana khuluquhul Quran. Al-Quran seluruhnya diamalkan oleh Rasulullah SAW, isinya. Kita contoh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita contoh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Quran bukan hanya sekedar untuk dipajang di dinding rumah kita, bukan hanya sekedar dipajang di mobil kita atau di kamar-kamar kita, tapi Al-Quran harus ada dalam diri kita, harus ada dalam kehidupan kita. Itulah yang sesungguhnya yang kita inginkan dari Al-Quranul Karim itu sendiri. Ikhwafillah rahimakumullah, Al-Quran akan merubah hidup kita semuanya. Makanya ketika salah seorang atau kisah di zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di saat Nabi pulang dari sebuah perjalanan jihad, Nabi alaihi salatu wassalam biasanya kalau belum sampai di kota Madinah, dia menginap di sebuah tempat yang telah dicari, mudah-mudahan bisa aman. Ada dua sahabat mulia yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi haris di malam itu, menjaga Rasul dan para sahabat yang lain. Dua sahabat ini menjadi penjaga Rasul dan para sahabat yang lain. Di saat mereka berdua di malam hari menjaga kaum muslimin, pasukan kaum muslimin, maka yang satu mengatakan, silakan Anda tidur, biarkan saya yang menjaga kaum muslimin atau pasukan ini. Maka kemudian dia melewati malam dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sahabatnya tadi adalah mengambil sejenak istirahat dari lelahnya malam. Kemudian tiba-tiba ada salah seorang atau beberapa orang musuh yang datang, kemudian melepaskan anak panahnya, lalu kemudian sampai ke dada dia. Tapi kemudian dia tetap sholat dan membaca Al-Quranul Karim. Kemudian lawan tadi, musuh tadi, melepaskan anak panah berikutnya sampai dia tersungkur jatuh, mengeluarkan darah yang sangat banyak. Tiba-tiba sahabatnya tadi terbangun, kemudian dia mengatakan, kenapa engkau tidak bangunkan sejak awal kalau kita sedang diintai musuh? Coba lihat jawaban dari sahabat yang mulia ini. Kata beliau, wallahi, demi Allah, saya tidak ingin lezatnya bacaan Quran saya ini terputus. Saya tidak ingin keindahan saya melantunkan kalamullah ini terputus dengan membangunkan dirimu. Maka begitulah para sahabat, kalau sudah masuk Al-Quran dalam diri mereka, itu akan merubah pola hidup kita, akan merubah cara pandang kita, akan merubah bagaimana cara visi kita akan semakin besar di dunia ini untuk menuju akhirat kita. Maka oleh karena itu ikhwafillah, mari sama-sama kita berusaha untuk membaca, mengamalkan dan memahami isi kandungan Al-Quranul Karim. Bahkan sebentar lagi bulan Ramadan, bulan Al-Quran yang menjelang kita, hampir dan mendatangi kita. Maka persiapkan dari sekarang, latih diri kita sekarang, latih untuk membacanya, kemudian menikmatinya, sehingga ketika Ramadan tiba tidak ada aktivitas yang paling mengasyikkan kita daripada siam dan qiyam di malam hari, daripada kita membaca Al-Quranul Karim. Orang yang tak melatih dari sekarang tidak akan mampu, Pak. Orang yang tidak membiasakan dari sekarang tidak akan mampu untuk memegang Al-Quranul Karim. Dan terasa sekali kalau Ramadan itu adalah bulan Al-Quranul Karim. Maka masjid-masjid, khususnya di Timur Tengah, kita lihat pemandangan yang sangat indah. Sebelum salat, semua kaum muslimin yang masuk masjid setelah salat sunnah atau ba'diyah, semuanya pegang Al-Quranul Karim. Itu pemandangan yang tidak bisa dilupakan di Timur Tengah, khususnya di Arab Saudi yang saya lihat. Keindahan masjid-masjid dengan bacaan-bacaan Al-Quranul Karim pada setiap kaum muslimin, dan itu menyibukkan diri mereka. Lebih dari sejam, 2 jam, 3 jam duduk bersama Al-Quranul Karim. Duduk bersama Al-Quranul Karim. Maka untuk Al-Quranul Karim, jangan tunggu waktu luang,
tapi luangkan waktu untuk membacanya. Kalau kita tunggu waktu luang entah kapan, tapi memang harus diberikan waktu khusus, meluangkan waktu untuk Al-Quranul Karim. Bahkan dalam ungkapan Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala yang sangat indah, bahwa ketika beliau mengungkapkan tentang bersih atau tidaknya hati kita, itu diukur dengan bagaimana terhadap Al-Quranul Karim, bagaimana kita terhadap Al-Quranul Karim. Kalau diri kita ini bersih, kata beliau, maka sungguh tidak akan pernah bosan kepada Al-Quranul Karim. Tapi kalau diri kita ini penuh dengan noda dosa yang sangat banyak, maka kita tidak akan pernah menyentuhnya. Maka ikhwafillah, ini adalah hidangan Allah Subhanahu wa taala yang dihidangkan bagi kita, yang kemudian jika kita baca, jika kita amati, kita ambil pelajaran, insyaallah kita akan selamat dan kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak. Inilah yang berkaitan dengan al-imanu bil kutub. Kemudian di antara hikmah yang ketiga, di samping kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala, memperhatikan hamba-hambanya, yang kedua mengetahui bahwa mengetahui hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya, yang ketiga adalah syukru ni'matillahi fi dzalik, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Al-Qur'anul Karim, atas nikmat kalamnya yang mulia ini, yang Allah turunkan sebagai jalan keselamatan, petunjuk bagi kita semua di muka bumi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan untuk mendidik diri kita masing-masing, kemudian untuk mendidik anak-anak kita agar mereka menjadi ahlul Quran, ya, orang-orang yang hidup dengan Al-Qur'anul Karim. Karena Nabi SAW mengatakan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamah. Bacalah Al-Qur'anul Karim, bacalah itu kalamullah azza wa jal, karena dia akan datang memberi syafaat nanti di hari kiamat kelak. Nabi SAW mengatakan, al-mahiru bil Qur'an, ya, yang mahir dengan Quran, walladzi yata'ta'u fihi falahu ajran. Orang-orang yang rajin baca Quran tapi kemudian dia punya hambatan dari sisi lisan, tapi dia tetap rajin membaca Al-Quran, maka dia mendapatkan dua pahala. Pahala kesungguhan dia dan pahala di mana dia terus kesulitan tetapi tidak membuat dia berhenti untuk tidak membaca Al-Quranul Karim. Allah Maha Karim, Allah Maha Mulia. Allah sangat memberikan kepada kita, sangat sayang kepada kita, dan sangat peduli dengan kita. Maka dekatlah dengan kitab suci Al-Quranul Karim agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Kalau insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya. Barakallahu fikum. Nah, tafadhal. Bismillah.